Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara-saudara, sobat-sobat sekalian yang sering atau yang baru saja nonton channel Peci Miring. Ya, Peci Miring ini sekedar channel hiburan, tetapi hiburan yang moga-moga berisi. Bagi teman-teman dan sahabat-sahabat yang sedang sakit, moga-moga cepat sembuh. Bagi yang mengalami musibah, moga-moga segera ada solusinya. Bagi yang mempunyai utang, moga-moga segera bisa terbayarkan. Caranya, yakinlah kepada Allah pencipta segalanya, pemberi rezeki. Dengan yakin, maka insya Allah utang-utang kita akan diberesin. Caranya jangan mengutang lagi untuk membayarnya, tetapi dengan mencari rezeki yang walaupun sedikit tetapi halal. Kalau dengan utang lagi, namanya itu kita masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Begitu teman-teman, untuk pemula ini sebagai teman ngobrol ya, kita bincang-bincang sedikit saja. Ini ada kopi Sidikalang. Jadi namanya bubuk kopi asli tanpa Sidikalang, oleh-oleh khas Sidikalang. Jadi ini kebetulan punyanya kawan saya, sahabat saya di Sidikalang. Produksi rakyat asli, warga pribumi, dan kebetulan muslim. Monggo dinikmati, sangat nikmat, khas rasanya. Kali ini saya akan mencoba membahas apakah benar bahwa Anies itu capres yang hanya ngeprank saja. Artinya capres yang tidak mungkin jadi. Karena buktinya sampai hari ini baru Partai Nasdem saja yang mencalonkan dan mendeklarasikan. Kalau mengikuti jatah 20%, maka belum nyampe angka 20% itu kalau hanya Nasdem. Sementara Demokrat dan PKS bahasa Jawanya kendak kenduk. Jadi kendak kenduk itu belum pasti. Bisa jadi dan sangat mungkin tidak mencalonkan Anies. Apalagi kalau para oligarki dan pemain-pemain busuk politik memainkan perannya dengan cara memecah belah politik, adu domba, dan pokoknya politik serba yang penting bukan Anies. Nah, karena apa? Karena sampai hari ini di beberapa titik seperti di Situbondo, Bondowoso, dan beberapa titik yang lain mulai ada penolakan terhadap kehadiran Anies Baswedan. Walaupun penolakan itu dalam bentuk spanduk, tapi itu menandakan bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang memang tidak suka kepada Anies Baswedan. Jadi saya kira itu menjadi persoalan tersendiri, itu menjadi masalah tersendiri, di mana Anies menjadi batu sandungan. Memang sebenarnya Anies ini kan bukan kader partai, tetapi di sisi lain Anies ini ketokohannya sudah tak terbendung. Ketokohannya sudah luar biasa. Jadi dengan demikian, memang kalau kemudian orang banyak yang anti Anies, ya wajar juga. Khususnya orang-orang partai menjadi jealous
Jadi bagaimana orang-orang partai itu berjuang di dalam partainya, berantem kiri kanan, tapi toh ujung-ujungnya tidak dicalonkan menjadi presiden. Ya bagaimana itu? Jadi mulai dari PDIP, kalau Golkar masih mending, apapun bentuk ketua umumnya, mohon maaf saya sebut apapun bentuk, karena memang wajahnya itu kurang presidensial. Kurang presidensial, tetapi tetap mencalonkan, itu masih lumayan. PKS kayaknya juga masih lumayan. Jadi kayaknya ini jadi masalah dari beberapa partai yang kadernya tidak bisa masuk ke dalam kontestasi capres ini. Dan ini adalah saya kira masalah besar bagi partai. Kalau menurut saya, kalau caranya begini, ngapain berpartai? Pengalaman PDIP saya kira juga mengambil Jokowi juga bukan kader partai. Jadi ini saya kira harus menjadi pelajaran. Apakah partai perlu dibubarkan? Saya kira enggak juga, tapi bagaimana barangkali ada cara yang salah. Salah satunya adalah kader partai adalah kader yang populer, kader partai adalah kader yang membawa uang. Saya kira salah juga gitu. Apalagi kader partai adalah kader yang suka bunglon, pindah sana pindah sini. Kader partai harusnya adalah kader yang kuat, orangnya tahan mental, siap perang. Apapun yang terjadi dia harus tetap ada di dalam partai itu. Nah, saya kira kalau sudah begitu, sudah teruji berantem internal partai, mampu menyelesaikan masalah di partai. Nah, orang-orang semacam ini sebenarnya layak menjadi presiden, minimal menjadi capres. Tapi masalahnya, contoh di dalam PDIP saja, boro-boro menjadi capres, menjadi menteri saja masih sulit gitu. Jadi saya kira dalam kaderisasi partai ini ada persoalan, dan itu adalah masalah kita bersama. Jadi kembali lagi soal Anies capres yang ngeprank ini adalah persoalan serius, yaitu bagaimana mungkin Anies bisa maju menjadi presiden jika kurang dari 20%. Sementara sampai hari ini Demokrat dan PKS masih juga belum menyatakan diri untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, inilah saya kira yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana ke depan. Apa yang terjadi jika benar-benar Anies hanya sebagai ngeprank saja. Jadi ini kan hobi eranya kan era ngeprank. Jadi hobi bukan hobi. Trennya adalah tren ngeprank. Apa-apa di prank. Bahkan dalam politik capres pun bisa di prank itu. Nah, saya kira kalau benar Anies di prank, ini adalah tragedi politik yang menyedihkan di Indonesia ini. Jadi itu saja saya kira sebuah renungan saya kira. Apa benar Anies ini bakal kena prank? Jadi dia itu dielulukan di mana-mana, dia disebut-sebut Bapak Presiden, Bapak anti intoleransi, Bapak demokrasi, banyaklah penyebutan termasuk guru bangsa dan seterusnya. Tetapi toh jika akhirnya dia tidak bisa mencalonkan diri, nah inilah yang saya sebut menjadi Anies di prank. Tapi sekali lagi ya,
Itu mari kita pikirkan bersama. Dan sebelum saya mengakhiri, sekali lagi sambil dengerin atau merenungkan apa yang saya sampaikan tadi, saya kira boleh minum kopi tanpa sidikalang. Lezat rasanya, nikmat dirasakan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.